Ini yang kami percaya Tuhan. Selama Tuhan Yesus yang menopang kami, Engkau yang menjadi tempat persembunyian kami, Engkau yang menjadi tempat kekuatan kami, Engkau yang menjadi tempat pengharapan kami. Tak akan pernah kami tergoyahkan karena Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Kalau kami memuji, menyembah-Mu, kami ada dalam hadirat-Mu, maka kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Karena itu kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Berikan kami telinga seperti seorang murid, hati seorang hamba, untuk mau duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Bapa. Kami umat-Mu dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai denominasi gereja, duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Selama Yesus menopang, selama Yesus ada dalam hidup kita, maka kita kuat. Sama-sama bilang sama saya pasti kuat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi saya. Amin saudara. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, pujian-pujian tadi memberikan kita kekuatan. Pujian-pujian tadi memberikan kita pengharapan. Makanya saya selalu mengajak setiap umat Tuhan, sebelum kita berdoa, sebelum kita merenungkan firman, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, sehingga di rumah kita masing-masing ada hadirat surga, di rumah kita masing-masing ada kuasa Allah. Wow, saudaraku, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ada satu bahan materi, ada satu firman Tuhan yang akan saya sampaikan secara khusus pada hari ini, yakni jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Iya kan? Orang bodoh bukan berarti tidak pernah belajar. Iya kan? Nggak selamanya Alkitab katakan orang bodoh berhubungan dengan bangku sekolah. Ada orang bilang, saya nggak bodoh pendeta, gelar saya sarjana, gelar saya master, gelar saya dokter. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali kebodohan itu tidak berhubungan dengan bangku sekolah. Seringkali kebodohan itu berhubungan dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Seringkali kebodohan itu berhubungan dengan sikap dan pikiran kita. Seringkali kebodohan itu adalah setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Ada orang di belakang namanya embel-embelnya banyak, saudara, gelarnya banyak, tapi keputusannya keputusan yang bodoh. Gampar istrinya, kasar mulutnya, gampang marah. Iya kan? Ada banyak orang seperti itu. Berarti tidak selamanya kebodohan berhubungan dengan bangku sekolah. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang orang yang bodoh, ini yang akan kita pelajari. Kenapa? Jangan sampai kita juga menjadi bodoh. Makanya Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang apa? 5 gadis yang bodoh. Iya kan? Yesus memberikan perumpamaan, jadilah 5 gadis yang bijaksana, jangan 5 gadis yang bodoh, gitu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman jangan sampai bertindak bodoh. Saya nggak sedang mempertanyakan gelar saudara, ya kan, gelar studi saudara gitu. Ada yang sarjana, ada yang master, ada yang doktor. Tapi keputusan sehari-hari akan membuktikan apakah kita bijaksana atau bodoh. Sikap kita terhadap masalah, sikap kita terhadap perkataan orang yang menghakimi kita, itu membuat kita terlihat apakah kita jadi orang bijaksana atau kita orang yang bodoh. Efesus pasal 4 ayat 17 dan ayat 18. Efesus 4 ayat 17 dan ayat 18. Alkitab bilang begini, saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18.
Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena apa saudara? Karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Jadi hari ini secara khusus, karena beberapa hari ke depan saya akan bahas, saya akan sharing tentang siapa itu orang bodoh yang dikatakan Alkitab, dan jangan sampai kita ada di dalamnya. Kita belajar terus untuk membenahi diri. Kita belajar terus untuk memperbaiki diri, karena Yesus bilang firman itulah yang akan membersihkan hidup kita. Iya kan? Jadi yang pertama, siapa orang bodoh? Hari ini kita akan bahas orang bodoh berarti adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang yang tidak mencari Tuhan. Karena Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, sebab itu kukatakan kepadamu dan kutegaskan di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Lihat, karena apa? Kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi orang bodoh yang Alkitab katakan adalah orang yang tidak mau bersekutu dengan Allah. Orang bodoh yang Alkitab catat adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kenapa orang yang tidak mau beribadah kepada Allah? Karena mereka berpikir mereka bisa tanpa Allah. Mereka pikir mereka sanggup tanpa Tuhan. Sehingga akhirnya adalah buat apa beribadah? Nanti mereka beribadah pada saat sudah ada di ruang ICU. Nanti mereka beribadah ketika sudah ada pergumulan yang berat yang mereka sudah nggak bisa lagi tanggung, ya kan? Itu kan orang bodoh namanya. Sehingga akhirnya perlu ditegur dulu, baru datang beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi hari ini yang pertama secara khusus, apa yang Alkitab kata tentang kebodohan. Jadi siapa itu orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama-sama saya mau bersekutu dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu keputusan saudara. Ya kan? Untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan, itu keputusan. Tuhan gak pernah maksa. Tuhan sedang tidak menciptakan robot. Tuhan memberikan hak, kehendak bebas, free will dalam hidup saudara dan saya. Apakah kita mau datang kepada Tuhan beribadah? Atau kita nantilah saya kan masih muda, nantilah saya kan masih sehat. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan tunggu sakit baru ibadah. Halo. Iya kan? Nah, hari ini akan kita sama-sama sharing. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini akan sama-sama kita pelajari kenapa kita perlu beribadah. Coba lihat Keluaran 7 ayat yang ke-16, saudara. Akan ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya mau setiap umat Tuhan menggarisbawahi, atau bisa diwarnai, atau bisa distabilo, ya kan, Alkitab saudara, sehingga itu bisa kita ingat dan gampang kita cari. Keluaran pasal 7 ayat 16, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab di sana? Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, jadi satu kali Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan pesannya kepada Firaun. Tatkala umat Tuhan sedang ada dalam penindasan, sedang ada dalam perbudakan di Mesir, Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan pesan ini. Pesan apa? Keluaran 7 ayat 16. Katakanlah kepadanya, katakan kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu, telah mengutus Musa kepada Firaun untuk mengatakan apa? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Jadi jelas umat Israel pada saat itu dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Untuk apa saudara? Beribadah kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Firaun bahwa bebaskanlah umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi saya percaya saudara dan saya, kita diselamatkan supaya kita beribadah kepada Tuhan. Loh, saudaraku, Tuhan menyelamatkan kita bukan iseng-iseng berhadiah. Ada maksud. Iya kan? Ada maksud yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam keselamatan.
Saudara dan saya sudah mengerti akan kebenaran. Kita beribadah, saudara dengar baik, kita beribadah bukan untuk menerima kesembuhan, bukan untuk menerima berkat, bukan untuk menerima mujizat. Saya mau pastikan itu pasti terjadi. Dari mana pendeta tahu? Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesembuhan, mujizat, berkat, lawatan, kuasa itu terjadi tatkala engkau mencari Tuhan terlebih dahulu. Tapi bukan itu fokus kita, bukan itu tujuan kita. Itu adalah bonus. Kenapa kita beribadah? Karena kita mengerti saya sudah diselamatkan. Saya sudah menerima kasih karunia. Kalau bukan karena Yesus mati di atas kayu salib, maka saya tidak ada sampai saat ini saya berada. Itu yang harus kita sadari. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita nggak salah dalam kita beribadah. Jangan sampai tujuan kita, jangan sampai fokus kita salah. Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan. Tandanya kita mengucap syukur, kita beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan. Sebagai apa? Bentuk ucapan syukur, bentuk terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah selamatkan kami. Karena kami gak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Bukan dengan perbuatan kami, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan amal ibadah kami bisa menyelamatkan diri kami. Tapi murni karena Allah turun menjadi sama dengan manusia yang menyelamatkan kami. Amin saudara. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan, ketika kita beribadah. Jadi jangan sampai kita salah fokus gitu ya kan, gagal fokus. Kenapa kita beribadah? Ya supaya kita diberkati lah, supaya toko kita laku, supaya usaha bisnis kita lancar. Kita beribadah. Saudaraku, selalu saya berikan perumpamaan itu sama aja kayak seorang anak ketika ayahnya pulang kerja, dia cuma datang langsung ambil dompetnya. Dia tidak pernah memeluk ayahnya, dia tidak pernah berbicara dengan ayahnya. Dia cuma cari dompet ayahnya, kantong ayahnya, dia cuma cari harta ayahnya. Kita lupa bahwa kehendak Tuhan adalah persekutuan. Kehendak Tuhan adalah apa? Relationship. Ada banyak anak-anak Tuhan salah dalam mereka menjalani ibadah. Tapi kalau selama ini kita salah dan kita mendengarkan firman, maka kita harus berubah. Kita mengerti, kita beribadah bukan untuk menerima berkat. Berkat mah udah pasti saudara, berkat akan ngikutin saudara, janjinya jelas kok. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Gak mungkin Tuhan bilang kau akan jadi berkat banyak-banyak orang kalau engkau gak diberkati. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah hadirat Tuhan. Yang kita cari adalah kuasa Tuhan. Yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Tujuan utama manusia diciptakan Tuhan adalah untuk bersekutu. Itu tujuannya. Jangan pernah lupa. Tujuan utamanya adalah untuk bersekutu, untuk menyembah Tuhan. Jadi saya pelajari di sini kenapa kita harus beribadah, kenapa kita harus bersekutu kepada Tuhan. Karena kalau orang tidak beribadah kepada Tuhan, padahal dia tahu saya ada oleh karena kasih karunia Tuhan, saya ada oleh karena kemurahan Tuhan, dan saya nggak beribadah, Alkitab mencatat dia sebagai seorang yang bodoh. Saya ulangi terus menerus bahwa bodoh tidak selamanya berhubungan dengan bangku sekolah. Ada orang gelarnya banyak di belakang, tapi keputusannya yang diambil tidak bijaksana. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh yang Alkitab catat. Siapa itu orang bodoh? Yang hari ini kita belajar, orang bodoh adalah orang yang sadar bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan, tapi kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Nanti kalau kita udah sakit, kalau udah banyak selang dalam hidup tubuh kita, baru kita datang, ampuni saya Tuhan. Betul, tidak ada kata terlambat. Tapi masa tunggu terkapar dulu baru kita cari Tuhan. Udah selang banyak di mana-mana baru kita bilang pakai aku Tuhan. Apa yang mau dipakai? Selang udah di mana-mana. Iya kan? Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita diciptakan untuk beribadah, kita sadar bahwa kita diselamatkan untuk kita bersekutu dengannya, ayo datang.
tanpa dipaksa-paksa. Wah, ayo dong ibadah dong, ayo dong beribadah. Karena itu karena kasih kita, saudara. Kita mengasihi Tuhan, maka respon kita datang. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan pagi hari ini buat setiap kita. Kenapa kita harus beribadah dan bersekutu kepada Tuhan? Yang pertama, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat 10. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Tetapi kamulah, apa dibilang? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sama-sama bilang sama saya kepunyaan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kalau kita ngerti bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka kita datang dong kepada yang mempunya. Halo, kita datang dong beribadah, kan kita milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita merasa kita milik kepunyaan Tuhan, maka kita datang beribadah. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan, menyampaikan, bersaksi perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Jadi kita beribadah kepada Tuhan karena kita milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita merasa diri kita milik kepunyaan Tuhan, ya datang dong. Jangan merasa diri milik kepunyaan Tuhan, giliran disuruh beribadah tarsok-tarsok, ya nantilah, ya besoklah. Tapi giliran minta diberkati, ya ampun, ngotot, berkati dong usaha saya, berkati rumah tangga saya, berkati. Ini yang saya bilang gagal fokus. Jangan sampai jadi orang-orang Kristen yang gagal fokus. Yang dia kejar, yang dia cari cuman berkat. Salah, bos. Engkau sedang mengejar apa yang harusnya mengejar engkau. Saya ulangi sekali lagi, engkau salah, gagal fokus, karena engkau seharusnya tidak perlu mengejar apa yang harusnya tidak engkau kejar. Karena berkat, mujizat, kuasa, bahkan hal-hal yang bersifat duniawi itu akan mengejar saudara. Kalau engkau mengejar pusatnya, kalau engkau mencari hadiratnya, kalau engkau mencari sumbernya. Itu yang kita cari. Dalam hidup ini selalu pegang satu hal. Perkataan Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maksudnya apa? Beribadahlah kepadanya. Carilah Tuhan. Apalagi lagi Yesus bilang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan cuman engkau dapati, saudaraku. Bukan cuman engkau dapati, tapi ditambahkan. Maksudnya apa? Jangan fokus dengan apa yang ditambahkannya. Jangan fokus dengan apa yang ditambahkannya. Tapi fokuslah kepada carilah terlebih dahulu pribadi Bapa, kerajaannya dan kebenarannya. Itu yang Yesus ajarkan. Karena kalau sampai kita gagal fokus, saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen kecewa. Ada banyak orang Kristen pergi meninggalkan Tuhan karena gagal fokus. Dia berdoa, Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Sehingga ketika Tuhan proses, Tuhan bentuk, Tuhan murnikan, belum dipulihkan sampai saat ini, akhirnya mulai berpikir, ternyata Yesus nggak sanggup memulihkan rumah tangga saya. Ternyata Yesus nggak sanggup memberkati usaha saya. Ternyata Yesus nggak sanggup menyembuhkan sakit penyakit saya. Itu konsep yang akhirnya iblis taruh dalam hati saudara dan saya. Ketika kita apa? Salah fokus atau gagal fokus. Itu hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu cari, saudara. Itu akan datang dengan sendirinya tatkala engkau mencari satu pribadi ini. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, Yesus bilang.
Berarti yang kita harus cari jalan ini, hidup ini, kebenaran ini. Itu yang harus kita cari. Jadi di hari ini secara khusus dalam rangkaian rangkaian sharing firman yang saya mau sampaikan tentang siapa orang bodoh yang Alkitab catat. Secara khusus di hari ini kita belajar tentang orang bodoh adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sorry nih bos, sorry gelarmu doktor, tapi kalau engkau berpikir bahwa engkau bisa di luar Tuhan, Alkitab bilang engkau orang bodoh. Karena engkau tidak sadar engkau sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Engkau tidak sadar bahwa engkau diciptakan untuk bersekutu dengannya. Engkau orang bodoh. Alkitab yang ngomong bos. Saya sih cuma nerusin. Iya kan? Gak peduli apa gelar saudara. Tapi kalau kita gak mau beribadah kepada Tuhan, Alkitab mencatat kita orang bodoh. Hari ini saya cuma mau ingatkan saudara, kita diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, supaya kita dibebaskan dari keterikatan, keterbelengguan akan dosa, diselamatkan dari api neraka, dan kita hidup menjadi umat kepunyaan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya milik Tuhan, yang harus beribadah kepada Tuhan. Bahkan saat-saat ini kan lebih mudah. Secara khusus daerah-daerah yang sedang merah. Hari-hari ini saya di Bandung sedang merah hari-hari ini. Jadi ibadah kembali diadakan di rumah. Saudara tinggal buka handphone, saudara tinggal bisa beribadah di rumah saudara. Lalu kalau cuma tinggal ngelakuin itu dan saudara gak mau ngelakuin, wow. Apa esensi kita hidup sih? Kita cuma mau cari fokus kepada apa yang tidak sementara. Sifatnya sementara bos. Alkitab jelas katakan masa hidup kita 70, paling lama 80. Setelah itu IMB kita habis. Apa itu IMB pendeta? Izin menempati bumi. Habis, selesai. Terus kalau udah selesai, iya kan? Kan kita gak selamanya ada di bumi. Ini sementara, di tempat persinggahan kita akan pulang. Dan nanti di sana kita akan menyembah Tuhan selama-lamanya. Latihlah dirimu beribadah. Sama-sama bilang sama saya, latihlah dirimu beribadah. Sama-sama bilang sama saya harus melatih diri saya beribadah. Amin. Memang gak gampang. Sama kayak orang baru fitness kan, baru nge-gym kan, sakit-sakit badan pertama, tapi lama-lama kuat, berbentuk badannya. Sama kita beribadah juga pertama-tama, aduh kok lama banget sih, aduh kok begini banget sih, aduh. Tapi lama-lama terbiasa dan otot-otot iman kita terbentuk. Jadi hari ini kita belajar tentang siapa itu orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak beribadah, tidak bersekutu dengan Tuhan. Kenapa disebut orang bodoh? Karena kita sudah diselamatkan. Dan kita sudah diselamatkan, maka kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Allah yang harus datang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, Alkitab jelas katakan kalau kita tidak memuji Tuhan, maka Tuhan memakai batu-batu untuk memuji Dia. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, yang diuntungkan itu kita, bukan Tuhan, saudara. Yang diuntungkan kita. Jadi jangan pernah bilang, oh kalau saya nggak beribadah Tuhan rugi. Hello, bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi. Banyak ruginya lagi. Ya, jadi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, baik yang di Facebook maupun di Zoom. Dengar baik. Jangan sampai Alkitab menyebut kita orang-orang bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tahu mesti beribadah, sadar mesti menyembah Tuhan, tapi kita tidak lakukan. Siapa kita sih? Kita hidup cuma karena kasih karunia Tuhan kok. Sebagai pesan penutup, jangan sampai kita tunggu terkapar dulu, baru kita datang beribadah kepada Tuhan.
Jangan sampai kita tidak lagi bisa berguna apa-apa lagi, baru kita bilang sama Tuhan, Tuhan pakailah hidup kami. Tapi hidup kita udah terkapar di rumah sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah gak bisa buat apa-apa lagi. Selang udah di mana-mana. Pagi hari ini, jika engkau sadar, ayo datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan cari hatimu, saudara. Tuhan cari hatimu. Hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan mengasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bangga menjadi milik kepunyaan Tuhan yang diselamatkan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan Tuhan yang menerima kasih karunia Tuhan, yang menerima anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Betul, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami bersatu hati, kami bersekutu, kami menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami berdoa di rumah kami masing-masing, bahkan kami merenungkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Kami percaya, tatkala ada kesatuan hati, maka surga turun tangan. Tatkala ada kesatuan hati, ada kuasa Allah dinyatakan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, bahkan setiap orang yang tinggal dalam rumah kami boleh merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Secara khusus dalam ibadah doa pagi secara online yang penuh dengan kuasa ini, kami percaya ada lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami disempurnakan karena kasih Tuhan melawat kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh, yang mengerti kami sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tapi kami tidak mau beribadah kepada Tuhan. Kami tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Kami menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Oh, ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini kami sadar kami beribadah karena kami sudah diselamatkan. Kami beribadah, kami tidak mau gagal fokus. Kami salah selama ini ketika kami beribadah, kami kejar berkat, kami beribadah, kami kejar mujizat, kami beribadah, kami kejar kesembuhan. Kami bersalah dalam kami mengambil sebuah keputusan. Tapi hari ini kami mengerti, kami beribadah tanda kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami beribadah karena kami mengerti kami sudah diselamatkan. Kami beribadah karena kami tahu hidup kami sudah ditebus dari dosa, dari api neraka kepada hidup yang kekal oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya hidup kami ada dalam pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan. Bapa, biar luruskan Tuhan, Roh Kudus luruskan setiap motivasi kami. Luruskan setiap hati kami, sikap hati kami tatkala kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami tidak mau mengejar apa yang harusnya mengejar kami. Kami hanya mau mengejar pribadi-Mu. Karena kami percaya tatkala kami mengejar pribadi Tuhan, kami mengejar hadirat Tuhan, maka berkat, kuasa, kesembuhan, mujizat itu yang mengejar kami di dalam nama Yesus. Tapi pagi hari ini kami datang di altar kudus Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami rindu di rumah kami masing-masing kami menerima hadirat Tuhan. Oh, rabatakabalaya maramasyi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan ada atas setiap kami. Kuasa Tuhan nyatakan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa hari-hari ini buat yang sakit. Secara khusus engkau yang hari-hari ini sedang terpapar COVID. Engkau yang hari-hari ini sedang positif. Taruh tangan kananmu di dada. Secara khusus saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, satu hal yang hamba percaya, COVID ini tidak akan membawa kematian bagi anak-anak Tuhan, melainkan COVID ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui penderita COVID ini mereka mengalami kuasa Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka yang terpapar COVID hari-hari ini. Secara khusus umat Tuhan yang bergabung dalam ibadah doa pagi, di dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Mujizat mereka terima, kuasa mereka terima, sehingga akhirnya mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka kembali negatif. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Hamba berdoa buat segala sakit penyakit yang hari-hari ini sedang dialami umat Tuhan. Jika engkau yang mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, apapun sakit penyakitmu.
Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Alkitab jelas katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Itu yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima mujizat Tuhan, kami terima kesembuhan. Karena kami percaya hidup kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit penyakit penderitaan kelemahan tubuh sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Segala sakit penyakit kelemahan tubuh, bahkan campur tangan kuasa kegelapan, kami hardik dari tubuh kami. Keluar dalam nama Yesus. Keluar saat ini juga. Kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah dijamah Tuhan. Sembuh sempurna, sembuh sempurna, sembuh sempurna. Tanamkan dalam iman bahwa engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Percaya dan jangan bimbang. Karena Alkitab katakan orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun. Setiap pagi katakan aku sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Setiap pagi katakan aku sehat, aku sembuh, aku diberkati dalam nama Yesus. Setiap pagi perkatakan. Engkau punya kuasa dalam mulutmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini juga hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini secara khusus berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini sedang mengalami keretakan. Rumah tangga yang hari-hari ini sedang mengalami kejenuhan, sedang mengalami ketawaran. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Engkau suami-suami yang berdoa buat rumah tanggamu, engkau istri-istri yang berdoa buat rumah tanggamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba membawa setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kami mengerti di hari-hari terakhir iblis sedang menggoncangkan rumah tangga anak-anak Tuhan untuk memecah belah antara hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak. Tapi ini yang kami percaya Tuhan, apa yang diberkati Allah akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, bahkan apapun, karena tangan Tuhan yang memegang mereka. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, biar berkat Tuhan turun atas mereka. Dalam rumah tangga mereka, mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Istri menopang suami, suami menopang istri, sehingga akhirnya rumah tangga mereka ada suasana sorga. Dalam nama Yesus terjadi. Banyak rumah tangga dari anak-anak Tuhan dipulihkan. Banyak rumah tangga dari anak-anak Tuhan diselamatkan. Suami-suami yang telah terhilang, istri-istri yang telah terhilang, yang pergi meninggalkan rumah tangga mereka, kami sepakat berdoa hari ini. Di dalam nama Yesus kami rebut kembali tubuh roh jiwa mereka dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus, demi nama Yesus kami perkatakan kembali kepada pasanganmu yang sah. Kembali dalam nama Yesus. Suami-suami kembali kepada istri-istri yang sah. Istri-istri kembali kepada suami-suami yang sah. Dipulihkan demi nama Yesus Kristus. Apapun yang mengikat mereka kami putuskan. Segala santet, mantra, guna-guna, kuasa-kuasa kegelapan yang membutakan mata jasmani rohani dia, kami putuskan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan setiap mereka. Darah Yesus membentengi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya rumah tangga anak-anak Tuhan diselamatkan. Rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati. Rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tetap nantikan Tuhan, saudara. Kalau engkau yang sedang berdoa hari-hari ini buat rumah tanggamu dan belum ada pemulihan, tetap percaya. Tetap pegang janji Tuhan bahwa Dia yang berjanji. Dia tidak akan pernah mengingkari setiap janjinya. Apa yang kau doakan, engkau akan terima dengan iman. Amin. Hari ini kami juga berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan secara khusus, berdoa buat ekonomi mereka, buat usaha mereka, buat pekerjaan mereka, buat bisnis mereka, buat perusahaan di tempat di mana mereka berkarya. Bapa, kami bersatu hati. Anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka ucapkan berkat, usaha mereka diberkati Tuhan. Bisnis mereka diberkati Tuhan. Dagangan mereka diberkati Tuhan. Bahkan perusahaan di tempat di mana mereka bekerja diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami pegang janji Tuhan. Di mana ada anak-anak Tuhan, di mana ada orang benar, di mana ada orang-orang yang mencari, beribadah, bersetia kepada Tuhan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa, kami bersatu hati. Diberkati apa yang mereka kerjakan. Diberikan mereka hikmat dalam mereka memajukan usaha, pekerjaan, perusahaan yang mereka Tuhan percayakan ada di dalamnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang terlilit utang piutang. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita berdoa, kita percaya lawatan Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini.
Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul untuk melunasi setiap utang piutangnya. Kami menaruh tangan kanan kami di dada, dan kami mengangkat tangan kiri kami arah kepada Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan turun atas setiap mereka. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami mujizat, mereka mengalami lawatan Tuhan, dipertemukan jalan-jalan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah mereka mengerti Allah, sehingga mereka bisa melunaskan segala utang piutang yang harus mereka selesaikan. Di dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan nyata. Kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jalan-Mu tak pernah terselami, cara-cara Tuhan tak pernah terselami. Karena itu kami mengandalkan Tuhan, kami berdoa biar cara-cara Tuhan yang menolong dan membukakan jalan bagi setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari terlilit utang untuk melunaskan setiap utang piutangnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang sedang berdoa bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Betul, di masa-masa pandemik ini ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangkan tenaga pekerjaannya. Tapi kami berdoa pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini secara khusus berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Bagimu pujian kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap anak-anak Tuhan, mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, mereka yang hari-hari ini bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang baik dengan perusahaan yang maju. Bahkan penghasilan yang baik Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang merintis bisnis, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberkati hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersuka cita tatkala kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Iman kami diteguhkan, pengharapan kami bangkit, karena kami tahu Roh Allah hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mendoakan untuk mendapatkan pasangan hidup. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dan engkau orang-orang muda yang sedang mencari pasangan hidup, atau engkau orang tua yang mendoakan agar anak-anakmu, cucumu mendapatkan pasangan hidup, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, kami bersatu hati buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang cari pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau akan mendatangkan bagi mereka pasangan hidup yang takut akan Engkau. Engkau akan membawa kepada mereka pasangan hidup yang bertanggung jawab mengasihi Engkau, mengasihi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga apa yang terbaik yang berasal daripada Bapa, itu yang dianugerahkan atas setiap anak-anak Tuhan. Secara khusus mereka yang menyerahkan hidup mereka, mereka yang menyerahkan masa muda mereka, mereka yang menyerahkan hari depan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dengan cara-cara Tuhan yang tidak pernah mereka pikirkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, sehingga hubungan yang hari-hari ini sedang mereka jalani juga Tuhan tolong. Jika Tuhan dapati hubungan ini membawa mereka semakin jauh dari Tuhan, biar Tuhan putuskan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tapi jika Tuhan lihat hubungan mereka semakin hari semakin membawa takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, dan kami ucapkan berkat, apa yang Tuhan pandang baik, itulah yang Tuhan nyatakan dalam hubungan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan dalam rumah tangga mereka. Mereka rindukan keturunan-keturunan yang hadir, yang selama ini mereka nanti-nantikan. Tuhan Yesus, kami percaya ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus buat, dan kami pernah mendengarnya, kami pernah mengalaminya. Karena itu kami tetap terus doakan rumah tangga dari anak-anak Tuhan secara khusus yang pagi hari ini berdoa, memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami ucapkan berkat bagi mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap mereka yang merindukan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Diberkati buah kandungan mereka, diberkati reproduksi mereka, diberkati apapun juga yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan berkat buat rumah tangga mereka. Bapa, kami membawa pada akhirnya bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami mengasihi Indonesia. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kalau hari-hari ini ada banyak daerah-daerah yang mungkin kembali zona merah Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami dari pandemik ini, sehingga daerah-daerah yang terpapar boleh kembali daerah ini menjadi hijau. Doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan. Mujizat masih terjadi sampai hari ini yang kami percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa juga berkati, berikan hikmat pada Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Ketua BIN, Ketua BNPB, BNPT. Tuhan memberkati, bahkan Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka, beri roh takut dan gentarakan. Tuhan jauhkan mereka daripada segala permainan-permainan licik, kuasa kegelapan. Jauhkan mereka daripada segala ikatan-ikatan dukun, paranormal. Jauhkan mereka daripada segala hutang darah dalam nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus mereka, darah Yesus memagari, membentengi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga suster, dokter, perawat-perawat medis, rumah sakit yang ada. Biar Tuhan memberikan mereka hikmat, perlindungan Tuhan dalam mereka menangani masa-masa pandemik ini. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan secara khusus kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang kami rindukan, untuk mereka mengalami pertobatan. Dan setiap pagi kami doakan mereka. Setiap pagi kami bawa nama-nama mereka. Mari saudara bawa nama-nama mereka di altar kudus Tuhan. Dan setiap hari kita mau doakan mereka. Kita percaya mujizat lawatan Tuhan masih terjadi atas mereka. Bapak, kami membawa dari rumah kami masing-masing, kami menyebutkan nama-nama ini, nama-nama yang kami rindukan agar mereka mengalami kuasa Tuhan, nama-nama yang kami rindukan agar mereka mengalami mujizat dan lawatan Tuhan di rumah mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong jamah hidup mereka. Either mereka sudah meninggalkan Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun mereka yang belum pernah mengenal Engkau. Kami berdoa dan kami sebutkan nama mereka, kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami ucapkan berkat, kuasa, mujizat, lawatan Tuhan terjadi atas nama-nama yang kami sebutkan dan kami bawa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami percaya. Karena itu izinkan kami untuk melihat berita sukacita ini. Izinkan kami boleh mendengar kabar bahwa mereka sudah menerima Engkau. Mereka datang kembali kepadamu dan mereka memuliakan Tuhan, sehingga penuhlah sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya pagi hari ini apa yang kami doakan sudah kami terima, sehingga tergenapi firman Tuhan Yesus katakan buat setiap kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita tidak mau disebut orang-orang bodoh, orang-orang yang mengerti bahwa kita harus menyembah Tuhan namun kita tidak menyembah Tuhan. Karena itu setiap pagi kita mau datang memuji Tuhan, setiap pagi kita mau datang menyembah Tuhan, setiap pagi kita mau datang bersekutu kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah umat pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan yang harus datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah, hamba ucapkan berkat buat umatmu di mana-mana tempat mereka berada, sekalipun kami terpisah oleh ruang dan waktu. Tapi berkat-Mu, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas mereka. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menopang, memelihara, menguatkan, meneguhkan setiap mereka di sepanjang hari berjalan ini. Dan mereka berjalan dalam kuasa kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Sudah dikasih dalam Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom. Shalom.